Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,09% ke angka 6.833. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang sedang uptrend dan laba bersih tahun 2022-nya masih meningkat 200% lebih. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang ternyata masih diakumulasi BlackRock di kuartal 1 tahun 2023 ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini. Dengan judul, BlackRock masih rajin borong saham batubara Indonesia di kuartal 1 tahun 2023. Jadi BlackRock sampai saat ini masih mengakumulasi saham-saham batubara. Bisa kita baca sekilas, ada beberapa saham yang dibeli BlackRock pada periode Januari sampai Maret tahun 2023. Oke, bisa kita lihat. Untuk Bumi, BlackRock masih akumulasi. ITMG juga bisa kita lihat, BlackRock masih akumulasi. Harum juga diakumulasi, PTBA dan Adaro juga masih diakumulasi sampai Maret tahun 2023. Untuk saham Harum, baru kemarin saya analisa, hari ini sudah berhasil break harga 1.500. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih bisa hold karena secara tren sudah mulai ada perbaikan. Oke, sekarang saya akan coba bahas beberapa saham batubara. Bisa kita lihat yang pertama, ITMG hari ini naik 1% lebih ke harga 40.525. Jadi ITMG secara tren memang masih uptrend. Sebelumnya mencoba untuk break harga 40.000, gagal break, turun kembali mengetes harga 38.500, berhasil rebound. Saat ini bisa kita lihat sudah berhasil break resisten di harga 40.000. Jadi secara tren saat ini sudah mulai melanjutkan uptrendnya kembali. Tapi jika kita perhatikan resisten terdekat saat ini di sekitar 41.500. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik kembali. Untuk ITMG bisa kita lihat ada ex-date di minggu depan tanggal 11 April. Ex-date dividennya, jadi harus hati-hati takutnya akan terkena dividend trap. Tapi ini masih 1 minggu ke depan. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham ITMG. Jadi ITMG saya lihat masih ada potensi untuk mendekati harga 41.000 minggu ini. Tapi untuk break harga 41.500 sepertinya masih kecil potensinya, karena apalagi jika kita perhatikan kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saham ITMG, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 40.000. Jadi hari ini walaupun naik dan terbentuk gap up tapi ada distribusi, saya lihat masih ada potensi ITMG untuk kembali tekan up pullback kembali ke 40.000. Jadi masih ada potensi mengetes 40.000. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry. Apabila gagal break, gagal bertahan, sebaiknya jangan entry di sekitar harga 40.000 karena ITMG masih ada potensi kembali turun menuju 38.500. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, ITMG saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun mulai ada distribusi. Karena secara teknikal bisa kita lihat ini masih uptrend dan garis EMA 50 150 pun saat ini mulai bergerak naik. Jadi masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. PTBA juga bisa kita perhatikan hari ini juga naik 1% lebih ke harga 4.100. Dan untuk PTBA juga sebenarnya sudah berhasil break harga 4.000. Tapi karena kenaikan hari ini candlenya juga kurang bagus, harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan untuk resisten memang bisa kita lihat masih di sekitar 4.200. Dan sama untuk PTBA juga secara tren sudah mulai uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Apalagi PTBA setelah uptrend sempat turun kembali mengetes kedua garis EMA dan masih bisa rebound. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk PTB jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih akumulasi. Jadi untuk PTBA saya lihat minggu ini atau 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mendekati harga 4.200. Jadi harga 4.200 merupakan target take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 4.000 atau di bawahnya. Apabila memang tujuan teman-teman itu swing trade atau trading jangka pendek. Jadi apabila terlihat PTBA ternyata 1 minggu ke depan
mencoba break harga 4.200 ternyata gagal break, PTBA ada potensi kembali turun mengetes harga 4.000. Jadi apabila gagal break bisa pertimbangkan untuk take profit, setelah itu tunggu kembali di harga 4.000 atau di sekitar 3.800 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya juga paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 4.000. Apabila PTBA masih kuat di 4.000 baru ikutan entry. Selanjutnya Adro juga bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih dan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi walaupun secara teknikal belum sebagus PTBA dan ITMG yang sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA, tapi minimal Adro saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Apalagi kenaikan 3% lebih ini membuat Adro sudah berhasil naik di atas harga 3.000. Jadi saat ini ada satu support di 3.000 dan support EMA 50 di sekitar 2.960. Jadi minimal Adro selama masih kuat di garis EMA 50, saya lihat secara tren akan mulai membaik untuk tren jangka menengahnya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk Adro jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini melakukan akumulasi. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing sudah mulai masuk akumulasi pada saham Adaro. Jadi untuk saham Adaro, saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 3.100. Tapi untuk break harga 3.100 minggu ini, saya lihat masih ada potensi untuk malah terkena pullback pada saat mengetes 3.100. Karena sebelumnya bisa kita lihat ini merupakan resisten lumayan kuat. Dan saham Adro satu minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi wajar apabila memang ternyata ada pullback sementara atau taking profit sementara. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 3.000 atau di bawah garis EMA 50, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Selanjutnya saham Indi juga bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 2.490. Jadi saham Indi juga bisa kita lihat sebelumnya sangat downtrend. Satu minggu terakhir ini sudah berhasil break garis EMA 50. Hari ini mencoba untuk break garis EMA 150. Tapi untuk Indi menurut saya harus hati-hati. Pertama, hari ini masih gagal naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 2.530 dan candle hari ini malah candle merah. Jadi bisa saya ini tanda bahwa Indi gagal break garis EMA 150 dan ada potensi kembali turun menuju garis EMA 50 sampai harga 2.300. Dan garis MACD saat ini terlihat masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan beberapa hari terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Indi. Jadi Indi masih bisa hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Yang baru mau entry pun saat ini masih wait and see dulu. Besok saya lihat Indi masih ada potensi kembali naik mengetes garis EMA 150. Jadi kita bisa pantau atau konfirmasi besok. Apabila besok Indi kembali mencoba naik di atas harga 2.530, ternyata masih gagal break dan mulai ada candle merah lagi, berarti sudah terkonfirmasi Indi gagal break dan hati-hati ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 di sekitar harga 2.330 sampai 2.300. Jadi yang sudah berhasil beli di bawah apabila mau swing trade bisa take profit apabila ternyata minggu ini Indi gagal naik di atas garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 2.300 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.